sebagai media besar di Indonesia juga tidak ada SOP tentang peliputan bencana. Nah, karena itu ini adalah sesuatu yang harus kita benahi secara simultan. Jurnalisnya harus menyiapkan diri, media juga harus punya news agenda soal kebencanaan. Di Aceh khususnya, karena memang Aceh ini adalah sesar dari titik-titik bencana, ini media juga harus aware tentang ini, harus ada komitmen dari media lokal di Aceh untuk berpihak kepada isu-isu kebencanaan ini, terutama memang kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Jadi jangan menunggu bencana terjadi, sebelum terjadi, media punya kewajiban untuk mengedukasi publik soal kebencanaan. Oke, itu yang pertama. Berarti dari sisi jurnalisnya misalnya hari ini FJPBA kalau nggak salah, Forum Jurnalis Penanggulangan Bencana ya. Forum Jurnalis Peduli Bencana. Peduli Bencana Aceh. Jadi sedang menyiapkan sebuah SOP yang bisa diikuti oleh teman-teman dalam proses peliputan di lapangan. Nah, dari sisi media misalnya, media sendiri ini bagaimana, Bang Uzair? Apa yang kira-kira yang mesti benar? Apakah visi dari media itu sendiri, misalnya yang selama ini tadi juga redaksi kita menyiarkan tentang bahwa kurangnya media memberitakan tentang kebencanaan karena faktor tidak banyak yang baca, tidak banyak yang keuntungan yang digarap dengan pemberitaan tentang kebencanaan ini. Ini bagaimana, Bang Uzair? Ya, ini menyangkut dengan komitmen media. Ya. Mungkin media-media lokal punya komitmen yang sama, tapi yang saya tahu persis di kantor berita Radio Antero misalnya, kita bahkan lahir setelah bencana besar di Aceh pada tahun 2006 Antero lahir. Bahkan kita memilih tanggal 26 Desember yang kita peringati sebagai juga hari bencana. Nah, karena itu kepedulian kita, komitmen kita, keberpihakan kita soal isu bencana sangat kuat. Karena kita menyadari bahwa pasca bencana 2004 itu, ini perlu ada semacam media yang memang secara khusus juga berperan dalam mendidik publik untuk dalam isu-isu pengurangan risiko bencana ini. Jadi dalam news agenda Antero itu selalu soal isu kebencanaan masuk dalam news agenda. Tentu kita tidak tahu dengan media-media lain ya. Ya, tapi saya kita kira punya komitmen yang sama. Cuma seberapa jauh ini tentu kita lihat di dalam realisasinya. Karena memang itu dipandang penting, mengingat seperti sampaikan Bang Uzair, Aceh memang sesar atau rawan terhadap titik bencana. Jadi alangkah baiknya jika semua media terutama lokal juga punya keseragaman dalam pemberitaan, minimal fokus terhadap isu-isu kebencanaan yang menjadi pedoman atau referensi bagi masyarakat. Ya, saya melihat ini belum dilakukan, tapi mudah-mudahan kita punya agenda bersama untuk melakukan simulasi. Jadi media juga harus melakukan simulasi di lembaga penyiarannya ataupun di kantor redaksi dari media cetak misalnya. Ketika bencana terjadi, apa yang harus dilakukan? Ada semacam SOP. Nah, ini simulasi bencana di kantor media itu belum berlangsung. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa koordinasikan dan kita jalankan. Karena simulasi baru di tahap organisasi atau di tingkat pemerintahan saja selama ini. Jadi media hanya ditugaskan meliput saja. Meliput saja, tanpa tidak dilibatkan. Ya, bagaimana sebenarnya ketika simulasi itu, di mana posisi media? Betul. Bagaimana teknis menyampaikan berita secara cepat? Di mana perannya? Di mana perannya? Ya, betul sekali. Pak Hamdani, dalam posisi yang katakanlah yang normatifnya, yang idealnya, sebenarnya di saat bencana terjadi atau dalam proses menyampaikan adanya bencana kepada masyarakat, sebuah media atau katakanlah di Aceh yang merupakan rawan daerah bencana, porsi yang bagaimana yang ideal, yang ini bisa memuat unsur-unsur kebencanaan sehingga masyarakat bisa tahu, dan juga di sisi lain media juga tidak melupakan segmen-segmen lainnya seperti news atau hal-hal lain. Ini bagaimana? Keberadaan media di daerah konflik itu, di daerah bencana itu penting. Karena penting supaya ada pihak lain yang mengetahui bahwa masyarakat yang sedang bencana itu memerlukan apa sih? Karena ini berkaitan dengan bantuan juga. Ada juga pemberitaan itu, keberadaan pers, keberadaan jurnalis, keberadaan wartawan di sini di dalam masyarakat bencana itu bisa memberikan satu gambaran kepada masyarakat, kepada pihak yang lain bahwa faktor-faktor misalnya tentang rehabilitasi, rekonstruksi ini segala macam itu. Karena ini berhubungan sekali tadi dengan faktor bantuan tadi. Makanya sangat diperlukan kehadiran media di dalam itu. Oke, tahan sebentar Pak Hamdani. Saya akan kembali ke Anda karena ada pemirsa yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Abang Arjuna di Blabita. Silakan Abang Arjuna.
Jadi tema kali ini apa? Gimana? Tema kita hari ini Peran apa? jurnalis dalam penanggulangan resiko bencana di Aceh. Oh, peran jurnalis dalam Penanggulangan resiko bencana di Aceh. resiko bencana di Aceh. Iya. Ya, jangan ada misalnya resiko-resiko atau bencana tsunami aja. Contohnya masuk dalam kampung ya kan, masuk dalam desa-desa, ada bencana misalnya bencana apa misalnya kan. Kita lihat, kita selidiki gitu, maksudnya biar kita nampakkan kepada masyarakat desa gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Ini saya lanjutkan ke Pak Ya. Hamdani. Juga ada kaitan dengan pertanyaan Pak Abang Arjuna yang memang melihat bahwa salah satu faktor mungkin karena hari ini media-media tidak aktif meliput berita-berita sampai ke daerah, sampai menginvestigasi sebuah bencana, sehingga ini menjadi informasi baru sebenarnya bagi masyarakat untuk mencegah jika bencana serupa terjadi di dalam mereka. Nah, apakah mendiskusikan bahwa sebenarnya jurnalis-jurnalis kita selama ini tidak begitu sensitif terhadap persoalan ini, Pak Hamdani? Satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa ini persoalan baru yang muncul sekarang. Ya, seperti disampaikan Bang Uzair tadi. Ini kalaupun kita lihat di Indonesia khususnya ini, apabila kita baca juga banyak sekali semacam workshop mengenai peran jurnalis yang diadakan terhadap penanggulangan risiko bencana ini. Artinya makanya jurnalis itu barangkali itu kurang paham terhadap hal ini, kurang peka bagaimana sih yang perlu diliput, yang perlu diberitakan, yang harus diberitakan misalnya. Itu sangat kurang karena ini hal baru yang terjadi. Makanya apakah ini tidak perlu? Saya pikir hal itu sangat perlu. Baru sekarang kita lihat di dalam forum Aceh ya, forum bencana Aceh ya, saya lupa namanya itu, sudah dibuat satu etika pemberitaan tersendiri, saya lihat di situ. Kan ini barangkali etika yang sudah ada, etika pemberitaan yang sudah ada, yang disusun baik oleh Dewan Pers, oleh PWI sendiri, itu barangkali tidak bisa menyelesaikan persoalan terhadap bencana ini, sehingga wartawan yang ada di Aceh pun membuat satu kode etik kebencanaan tersendiri ya. Karena itulah seperti yang kita yang tadi, karena hal-hal yang baru dan ini harus diteruskan, karena hal baru ini harus diteruskan karena kita Aceh ini kan satu daerah yang sangat rawan sekali ya. Cuman yang perlu dipahamin oleh para jurnalis juga di sini, di dalam menyampaikan berita bencana itu kepada masyarakat. Kalau bencana kadang-kadang itu belum terjadi, dilihat dulu akurasi sumber berita itu, atau berita itu yang disampaikan akurat enggak. Karena nanti jangan sesuatu yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat itu ada yang ngungsi segala macam, takutnya apa, tiba-tiba tidak terjadi. Tiba-tiba itu tidak terjadi. Walaupun itu alhamdulillah juga sebenarnya. Alhamdulillah juga, cuma persoalan itu kan ada faktor lain juga di belakang itu, barangkali mereka itu ada diberitakan satu yang bombastis, yang didramatisasikan terhadap bencana itu, sehingga ada berita sedikit mereka begitu lari. Nah, padahal di situ ada yang berhari-hari mereka duduk di pengungsian di situ kan, padahal di situ ada ternak dia, ada sesuatu yang lain yang perlu diselesaikan di desa-desa dia misalnya kan. Kalau misalnya duduk di pengungsian lama-lama, ini jadi persoalan lain nanti, persoalan makan dia di situ. Ya ternak dia yang ditinggalkan di pengungsian, di kampung-kampung dia. Makanya diperlukan satu SOP lah, SOP dan ini terus dilanjutkan terus menerus, karena ini kan kita harus pahamin juga ada sebagian wartawan yang tidak begitu paham terhadap masalah ini ya. Oke, tentu ini ada satu hal penting di sini kita lihat bahwa gagasan yang disampaikan oleh FJPBA ini salah satu hal yang cukup menarik tentu Bang Uzair, di mana mencoba untuk mendesain SOP yang tentang kebencanaan. Artinya media-media sekaliber BBC, sekaliber Kompas di Indonesia, mungkin juga CNN atau Al Jazeera,
yang juga tidak punya SOP tersendiri untuk ini. Tapi ketika gagasan ini bisa dimunculkan, salah satu hal positif. Sebelum Bang Uzair memberi komentar terhadap pertanyaan Abang Arjuna tadi, kita break sejenak karena ada beberapa informasi yang akan lewat. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan kita lanjutkan kembali, tentunya setelah beberapa informasi berikut. Putus asa karena kanker, tumor. Klinik TCM Harapan Baru, pengobatan alternatif kanker pertama di Indonesia, kini telah membuka cabang 14 kota. Saya menderita kanker paru, sudah divonis kanker stadium 3. Saya menderita kanker kelenjar getah bening. Takut kemo, kalau gak ada obat, eloklah saya mati aja gitu. Sampai akhirnya kau temukan TCM Harapan Baru. Kanker paru saya sudah normal. Alhamdulillah, saya sudah bisa jalan. Saya sembuhnya di klinik TCM Harapan Baru. Sekarang kondisi saya sudah normal. Klinik TCM Harapan Baru, memulihkan kembali harapan hidup penderita kanker. Harapan baru memang elok lah. Harapan baru, jengis tumang, tiar tumang. Harapan baru Cinagau. Harapan Baru memang gini loh. TCM Harapan Baru, bukti bukan janji. Lun awai samuran. Sakit lam tulang, mungangot lam maso. Dumho kakali lun jauh bubat, tapi gelong beri tulis. Alhamdulillah dengan na klinik pusaka alam jino lun negeri Allah kapuli. Dulu saya mengalami penyakit asam lambung. Sudah saya obati kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Tapi setelah saya lihat iklan klinik alternatif pusaka alam di TV, saya mencoba berobat ke sana. Ternyata penyakit saya sembuh dengan sempurna. Dulu saya pernah menderita penyakit gatal-gatal kronis. Sudah berobat kemana-mana, tak pernah kunjung hilang. Tapi sekarang setelah mengobati di klinik pusaka alam, insya Allah penyakit saya sudah total hilang. Dulu aku tidak pede kalau berkumpul dengan teman. Mukaku penuh jerawatan, tapi sekarang udah nggak lagi. Karena sudah diobati di klinik alternatif pusaka alam. Anda menderita penyakit kronis? Anda sudah berobat kemana-mana tapi belum kunjung sembuh. Pernah melakukan operasi tapi penyakit Anda muncul kembali. Kunjungi sekarang juga ke klinik alternatif pusaka alam. Penyembuhan penyakit dengan ramuan alami tanpa operasi yang sudah teruji khasiatnya. Mampu mengobati segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Tidak diragukan lagi kemampuan kami dalam mengobati penyakit kronis sampai tuntas. Kunjungi sekarang juga alamat kami, Jalan Soekarno-Hatta, Simpang 4 Lampu Merah Ketapang 2 Banda Aceh, atau cabang kami di Luxmawe, Jalan Medan Banda Aceh, Cunda, depan Mapolres Luxmawe. Ingin mendapatkan produk daging segar dan beku dengan kualitas terbaik? Percayakan pilihan Anda kepada Yamku. Produk daging ayam Yamku diproses secara higienis dengan alat berteknologi tinggi, bersertifikat halal, dan memiliki nomor kontrol veteriner. Produk-produk Yamku berupa daging bulat utuh, daging potong dengan tulang, dan daging potong tanpa tulang. Percayakan pilihan Anda pada Yamku. Info pemesanan hubungi. Penyakit berisiko kematian sangat tinggi. Klinik Tongchi Medistra Medan, sebuah klinik spesialis untuk penyakit tumor, kanker, diabetes, dan gagal ginjal. Pengobatan dengan resep eksklusif yang telah terbukti di Cina menggunakan obat minum berupa jamur set kuno tradisional serta ramuan tradisional yang ditempelkan dan radiasi laser panas hingga obat langsung ke sasaran penyakit, mengeluarkan racun dari tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2 tahun yang lalu saya divonis kanker liver stadium akhir dan dinyatakan umur saya tinggal 2 bulan. Kemudian saya berobat ke klinik Tongchi dan sampai sekarang saya masih hidup dengan sehat. Saya menderita gagal ginjal yang disebabkan oleh radang ginjal. Seluruh tubuh saya bengkak, lemas, dan mual. Sudah 2 tahun saya melakukan cuci darah tapi tidak ada hasil, malah tambah parah. Namun berkat klinik Tongchi, saya sudah sembuh dan sehat. Sudah 15 tahun saya menderita diabetes dan hipertensi. Setiap hari saya mengkonsumsi obat kimia sehingga gagal ginjal. Bundan kreatin saya sangat tinggi. Tapi berkat klinik Tongchi, saya kini sembuh dan sehat. 3 tahun yang lalu saya divonis kanker payudara.
sudah dioperasi dan 6 kali kemo. Setelah 2 tahun kambuh dan bahkan keadaannya lebih parah, berkat klinik Tongji, saya sudah sehat dan sembuh. Dapatkan diskon sebesar 30% untuk obat-obatan bagi setiap pasien yang datang berobat. Klinik Tongji Medistra Medan. Pelanggan bagi Sriwijaya Air adalah yang menjadi fokus utama. Pelayanan dimulai bahkan sebelum penerbangan dilakukan. Pelayanan dilakukan sejak pelanggan menyentuh tombol teleponnya ke nomor call center Sriwijaya Air. Kemudahan reservasi tiket Sriwijaya Air adalah paduan keramahan dan teknologi. Saat ini, tiket Sriwijaya Air juga sudah bisa dipesan secara online dan juga bisa didapat di lebih dari 5.000 travel agent di seluruh Indonesia. Sehingga pelanggan akan dengan mudah menemukan informasi dan pemesanan tiket yang diperlukannya. Sriwijaya Air, your flying partner. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara talk show dan kita masih membahas tentang peran jurnalis dalam penanggulangan risiko bencana di Aceh. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Dishubkom Intel Aceh dengan DRRA, UNDP dan didukung oleh Multi Donor Fund atau MDF. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan di 0651 41773 atau di 45868. Saya ke Bang Uzair kembali. Bang Uzair, ada yang ingin dikomentari dari pertanyaan dari Abang Arjuna tadi? Ya, potensi bencana di Aceh bukan hanya gempa dan tsunami, tapi juga banjir bandang, misalnya seperti yang terjadi di Tangse, petir, puting beliung, macam-macam. Jadi ini memang pengetahuan yang terkadang baru seperti Bang Hamdan disampaikan tadi. Karena itu koordinasi dengan lembaga-lembaga seperti yang terkait dengan itu, yang memiliki kajian-kajian seperti itu, ini penting untuk agar membekali jurnalis dan media, agar ini juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Nah itu saya kira yang langkah strategis yang perlu dilakukan. Artinya bagi